Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di awal pekan, hari Senin, ini tanggal 5 Juni 2023. Dan banyak sekali saya mendapat pertanyaan, nih Bung Rocky sudah jadi tim sesnya Pak Prabowo ya, dan Mas Hersi ikut nggak? Gitu mereka tanya. Gitu. Iya, itu ada berita macam-macam. Karena kemarin saya di Solo di lapangan bola UNS, bahkan Mm-mm. ikut main bola di situ. Oh, serius? Dan Hmm. serius, karena ada teman-teman saya mendeklarasikan, bukan mendeklarasikan, sudah memulai satu pertandingan bola yang upaya mencari bibit-bibit pesepak bola. Jadi saya ada di situ. Lalu ya udah seperti biasa, saya anggap ini tim tim sukses Prabowo, saya tahu itu, tapi saya bilang saya bukan tim sukses Prabowo, tapi saya ingin tim ini sukses. Lalu jadi heboh interpretasinya apa sebetulnya. Tapi itu penting untuk melihat bahwa politik Indonesia memerlukan dorongan lebih kuat supaya terjadi kompetisi di bidang ide. Jadi ide untuk memanfaatkan masa kampanye ini dengan sepak bola jauh lebih berguna, saya bilang, daripada ide untuk bagi-bagi amplop dari atas panggung dangdut. Kan gak ada idenya di situ kan. Jadi tetap ini adalah upaya untuk menjelaskan pada publik bahwa saya mendorong Anies, Prabowo, Ganjar untuk dapat tiket dulu lah. Nanti kita atur siapa yang mesti kita pilih. Tapi minimal mereka harus paham bahwa selama nggak ada calon wakil presiden, kan dia bukan capres sebetulnya kan. Capres itu baru disebut capres kalau ada wakil presiden. Jadi itu dasarnya. Jadi silakan baca di media massa kenapa saya hadir di situ. Ya, Oke. oke. Okay. Oke. Tapi saya kira kan perlu dijelaskan ya, Anda ini sebenarnya rangkaian Anda di Jawa Tengah ini tidak hanya ketemu dengan relawannya Pak Prabowo ya. Anda sebelumnya kan ketemu juga relawan relawan Anies di Semarang ya, kalau tidak salah. Nah, Ya. ya itu betul. Jadi saya 3 hari di Jawa Tengah. Hari pertama saya ketemu dan mendorong relawan Anies itu dokter-dokter Mm, yang punya keprihatinan dengan soal nakes atau tenaga kesehatan yang dia ditelantarkan oleh negara. Saya dapat data ada kira-kira 16.000 tenaga kerja kesehatan yang digaji asal-asalan, padahal mereka kerja di rumah sakit dan dianggap bahwa udah itu semacam pengabdian. Tapi saya anggap bahwa negara eh, terlalu tega untuk menganggap bahwa tenaga kesehatan itu mengabdi. Oh ya, kalau mengabdi itu justru mereka yang mengabdi harus diasuh lebih baik kan. Jadi penelantaran tenaga kesehatan ini itu menyebabkan mereka tuh akhirnya kerja paksa tuh. mm. Dan begitu banyak tenaga kesehatan yang tewas hanya karena waktu kerja dan tunjangan yang tidak memadai. Jadi itu tim Anies, jadi dokter-dokter yang mendorong Anies untuk jadi presiden itu membekali dia dengan konsep tentang kesehatan rakyat. Jadi kesehatan demi keadilan dan demi kemerataan hak. Itu yang saya dorong tuh. Itu hari pertama. Hari kedua saya diundang di Universitas Negeri Jogja UNY UNY. yang mulai lagi tradisi untuk mengumpulkan mahasiswa. Ada kurang lebih 1.000 2.000 mahasiswa berkumpul di lapangan dan berupaya untuk mendorong politik itu berbasis pada kebebasan akademis. Jadi di kampus itu saya terangkan apa fungsi dari mimbar akademis. Mimbar akademis itu adalah hak setiap orang yang punya dalil akademis, bukan sekedar hak rektor atau hak guru besar. Jadi itu dasarnya di kampus. Lalu hari berikutnya saya ke Solo dan menghadiri acara pembukaan semacam Piala Prabowo lah kira-kira begitu tuh. Dan saya dengar bahwa Prabowo menyiapkan uang mungkin 500 juta untuk klub yang menang dalam upaya pembinaan. Jadi semua itu saya lakukan untuk mendorong perubahan politik dengan cara konseptual gitu. Ya, ya, ya. Saya baca ini ya, karena menurut Anda tadi bahwa ini lebih baik daripada kampanye bangun dangdut gitu. Karena dua-duanya tadi enggak ya. Jadi kalau Anda nanti diundang, tapi Anda sorry, sebelum mundur itu, berarti Anda terbuka juga dong kalau tim Ganjar itu ngundang Anda, kecuali di Oh, bangun dangdut, ya. Gitu ya. pastilah Pak Ganjar kalau timnya ngundang pasti saya datangi kan. Kan saya bukan tim sukses siapa-siapa, tapi saya mau mendorong kompetisi politik yang sehat tuh. Kalau soal upacara-upacara ya partai ngalor ngidul ke sana pindah-pindah koalisi itu urusan partai lah, tapi urusan saya, urusan akademis, urusan untuk menghasilkan sistem pemilu yang betul konsepsional. Jadi Ganjar juga kalau mau undang saya oke, okay. Tapi saya akan terangkan bahwa di situ saya harusnya diundang di dalam usaha yang sama atau dalam tema yang sama, yaitu politik yang basisnya etikabilitas dan basisnya intelektualitas, bukan basis
elektabilitas. Itu kira-kira. Hmm. Jadi udah dipastikan kalau Anda cuma diundang untuk acara dangdutan atau TikTokan gitu, Anda pasti nggak akan datang ya? Kalau dangdutan ya itu urusan-urusan yang menyehatkan tubuh, sekedar gerak-gerak, tapi otak kita nggak tumbuh karena itu forum politik yang diolah secara dangdut, itu hasilnya juga dangdutan nanti presidennya. Clear ya, karena ini orang banyak bertanya apakah FNN dan Bung Rocky udah jadi tim sesnya dari Pak Prabowo gitu. Cuman tadi mengingatkan bahwa selain sebelum ketemu Pak Prabowo malah ketemu timnya Pak Anies gitu ya. Iya, jadi buat teman-teman, saya bertemu dengan Anies, bertemu dengan Prabowo, Ganjar juga saya cukup kenal gitu. Bahkan teman-teman GMN itu sering betul diskusi sama saya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Selama kita tahu bahwa kita ingin ada kompetisi ide, kompetisi argumen. Saya mau ngajarkan bagaimana eh, capres-capres ini legislatif, calon-calon legislatif itu bertengkarlah tentang masa depan negara. Tapi dengan kekuatan argumen, bukan saling lempar-lempar sentimen itu. Oke, sekarang kita tinggalin soal posisi Anda ya. Kita kembali ke real presidennya gitu ya. Kalau kelihatannya ini keterkesan sekali bahwa antara tim Ganjar dalam hal ini PDIP dan Pak Prabowo ini sedang rebutan Pak Jokowi. Ya, karena kemarin misalnya eh, Hasto membuat pantun yang menyindir-nyindir yang merasa lebih dekat dengan Pak Jokowi. Pasti yang dimaksudkan bukan Anies lah. Pasti yang dimaksud itu adalah Pak Prabowo gitu. Sementara Pak Jokowi sendiri juga nggak jelas nih sinyalnya melalui PAN misalnya. Kemarin PAN setelah ketemu dengan PDIP, hari ini akan bertemu dengan Pak Prabowo gitu. Ya ini berebut restu Pak Jokowi memang itu diperlukan. Minimal semua ketua partai atau calon presiden tidak ingin bertengkar dengan Pak Jokowi. Dianggap bahwa itu nanti Pak Jokowi bisa keluarin senjata pamungkasnya kira-kira. Hmm. Tetapi buat kita, buat FNN itu bukan problem itu. Kita tetap kritik Jokowi. Mau Jokowi kasih restu ke siapapun, tetap kita kritik Jokowi karena Ya. beliau ini selama dia tidak legah untuk melepaskan pertandingan ini di luar pengaturan skor oleh dia, kita akan kritikan. Jadi tetap kita kasih kritik Pak Jokowi, Anda tetap masih cewek-cewek atau putar sana putar sini sehingga semua orang akhirnya seolah-olah merasa tergantung pada Anda. Padahal kalau kita lihat sistem konstitusi kita, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui partai-partai politik. Jadi biarkan partai politik itu bersaing di antara mereka, bukan bersaing untuk memperoleh wisdom atau rahmat atau restu dari Jokowi. Itu keliru itu. Jadi itu yang kita mau terangkan, Bu. Sebetulnya Pak Jokowi bikin kekeliruan, yaitu menyebar tebu di semua bibir itu, semua bibir partai. Lalu merasa bahwa yang paling manis adalah partai A, yang kurang manis adalah partai B. Itu salahnya di situ Pak Jokowi. Juga salahnya dari partai-partai yang berupaya untuk minta restu Jokowi kan. Kenapa Ya. begitu? Karena dari awal nggak mau 0%. Itu masalahnya kan. Jadi Hmm. berebut akhirnya. 20% itu akhirnya jadi rebutan gula-gula. Dan itu hukuman bagi partai-partai yang nggak mau ikut proposal FNN. Ya, Yaitu ya, ya. 0%. Ada yang betul-betul memang berharap tuah dari Pak Jokowi gitu. Tapi ada juga yang dan juga banyak saya kira yang memang terpaksa gitu. Apa boleh buat gitu karena kalau enggak mereka kan tersandra. Ya itu nih, ini partai-partai kecil tapi mau sok pamer kuasa, akhirnya dia bingung sendiri kan. Jadi nggak ada lagi pride, nggak ada lagi kebanggaan bahwa dia itu partai. Mau kecil nggak ada soal. Yang penting dia itu punya akses ke dalam pemilu. Dan karena dia nggak punya akses, dia cari akses lewat presiden. Nah, maka itu dimainkan oleh presiden kan. Nah itu Hmm. sebabnya kalau bikin partai, kalau memang nggak bisa mempertahankan 0%, ya nggak usah ikut kan. Sebetulnya partai-partai yang di bawah 20% ini bikin aja koalisi itu. Lalu bikin semacam kaukus, kami akan memboikot pemilu. Itu lebih berguna buat mereka. Daripada udah mengemis, akhirnya disingkirkan juga. Karena tidak ada signifikansinya partai-partai ini. Bagi Jokowi, ya apa sih 45% elektabilitas kalian itu rendah sekali itu. Maka Jokowi manfaatkan itu. Jadi kelihatannya ini tukar tambah yang betul-betul tukar tambah politik aja, bukan tukar tambah ide demokrasi. Ya, dan saya kira bagi PDIP juga dan juga Ganjar dia tahu betul kok bahwa ada atau tidak tiada PAN dan P3 itu nggak akan nambah apapun gitu ya kepada pemilih dia. Tapi kan yang penting sekarang persepsi. Bagaimanapun kan juga begitu. Ini yang selalu kritik. Kalau soal pas jauh sebelum pemilu terlalu Islam itu ditakutin. Tapi begitu soal ini sekarang justru malah dibutuhkan untuk legitimasi gitu.
Ya ini masalahnya kalau kita main politik persepsi, tapi substansinya tidak dikenali. Memangnya PAN itu persepsinya Islam iya, tetapi PAN kan itu dikendalikan bukan oleh semacam ukhuwah Islamiyah, tetapi dikendalikan oleh Erick Thohir yang ingin ambisi untuk jadi wakil presiden. Jadi gampang aja bicara begitu kan. Memang Erick Thohir kemudian cari akses ke dalam pemilih Muslim lewat NU. Ya udah, itu sebetulnya adalah hanya sekedar upaya untuk memberi citra, bukan sesuatu yang betul-betul berakar. Oh ini politik Muslim, basisnya adalah keadilan versi Islam. Kita nggak pernah dengar, misalnya PAN menerangkan apa itu keadilan sosial bagi mereka versi Islam. Kalau betul-betul PAN ada warna Muhammadiyah di situ tuh. Jadi itu yang nggak terjadi. Bahkan kita dengan kuat menduga bahwa ya PAN sebetulnya adalah proxy atau di remote oleh modal, itu modal Erick Thohir. Jadi gampang bacanya kan. Demikian juga P3 itu modalnya Sandiaga. Ini semua teman-teman kita. Tapi kita mau terangkan pada publik bahwa persaingan ideologis akhirnya berhenti karena semua orang butuh dana pemilu, dan dana pemilu itu hanya dia peroleh dari orang-orang yang punya uang, bukan orang-orang yang punya ide. Ya, ya, ya. Ya itu saya kira sebenarnya kekacauan itu terjadi dan harusnya momentum pemilu dan Pilpres 2024 ini menjadi momentum buat kita untuk melakukan perubahan-perubahan semacam itu ya. Ya ini sebetulnya. Jadi ini bagus buat kita untuk mengubah seluruh orientasi kita atau seluruh persepsi kita tentang apa itu politik. Politik itu disebut politik kalau dia mendistribusikan keadilan. Politik disebut politik kalau yang diungkapkan itu adalah pertandingan ide, pertandingan gagasan, pertandingan nilai. Ini semua nggak terjadi. Dan mungkin tinggal 100 hari lagi kita tunggu pada akhirnya yang mendaftar ke KPU sebagai calon presiden wakil presiden itu pasti sekedar menunjukkan bahwa dia udah memperoleh koalisi 20%. Ya tapi 20% itu dasarnya adalah tukar tambah kepentingan material, bukan kepentingan etnis di situ. Jadi kita akan kampanye, saya kira saya akan kampanye nanti menjelang Pilpres itu untuk melihat siapa yang memperoleh 20% karena transaksi ideologi, siapa yang punya 20% karena transaksi amplop. Kan gampang. Ya, ya. Jadi sekarang clear bahwa kita bukan tim ses satu siapapun gitu. Tetapi saya kira nanti pada akhirnya ketika situasinya mengharuskan itu ya kita mesti berpihak karena seperti Anda sebut kemarin media itu tidak harus netral dalam hal itu. Keberpihakan kita pada kepentingan bangsa yang lebih besar, kepentingan rakyat yang lebih banyak gitu. Jelas itu FNN dari awal mulai mendeteksi di mana kecurangan, di mana potensi kecurangan, siapa yang sebetulnya tidak layak tapi memaksakan diri untuk memimpin negeri dengan modal uang doang, itu nggak boleh tuh. Jadi Ya. kita tetap akan tuntun pemilu ini dan di akhirnya kita mesti beritahu pada rakyat ini lebih berguna daripada yang sana. Ya walaupun minus malum, tetapi tetap harus ada patokan tuh supaya kita mulai hati-hati sekaligus mendorong supaya kompetisi itu betul kompetisi yang basisnya etika. Yes, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Ya. Yes. Okay.